Selamat pagi siswa-siswi kelas 10 SMAK Santo Darius Larantuka. Melalui video ini, Ibu akan memaparkan materi mengenai teks negosiasi. Adapun di dalam video ini terdapat 3 pokok pembahasan, yaitu yang pertama pengertian teks negosiasi, yang kedua struktur teks negosiasi, dan yang ketiga kebahasaan teks negosiasi. Pengertian teks negosiasi. Di sini Ibu mengambil arti kata negosiasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan pengertian teks negosiasi menurut Kemendikbud. Berdasarkan 2 pengertian tersebut, maka dapat dikatakan bahwa teks negosiasi merupakan teks yang membahas mengenai suatu proses penetapan keputusan bersama antara kedua belah pihak yang memiliki keinginan yang berbeda. Struktur teks negosiasi terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, orientasi atau pengenalan topik atau masalah negosiasi. Pada bagian orientasi, terdapat ungkapan permasalahan yang akan dinegosiasikan. Yang kedua, ada pengajuan yang berisikan pernyataan dari negosiator pertama untuk meminta dan mengajak negosiator kedua untuk melakukan sesuatu sesuai keinginannya. Dan yang ketiga, penawaran. Berisikan pernyataan-pernyataan yang berisi penawaran dan penolakan yang disertai argumentasi dari setiap pihak. Dan yang keempat, kesepakatan. Di dalamnya berisikan keputusan antara kedua belah pihak, baik itu berupa kesetujuan atau ketidaksetujuan. Dan kita masuk pada pokok pembahasan yang terakhir, yaitu kebahasaan teks negosiasi. Teks negosiasi umumnya berbentuk lisan. Wujudnya berupa percakapan atau dialog yang melibatkan dua pihak atau lebih. Percakapan tersebut biasanya berlangsung secara wajar, alamiah, dan spontan. Selain itu, suatu negosiasi juga mengutamakan kesantunan dalam berbahasa. Selain itu, terdapat juga kata-kata persuasif seperti kata harap, minta, dan mudah-mudahan. Dan selain itu, terdapat kalimat-kalimat bersyarat yang ditandai dengan kata jika, kalau, seandainya, apabila, dan tetapi. Dan ciri kebahasaan teks negosiasi yang terakhir, yaitu terdapat kalimat kausalitas atau penyebaban. Hal ini terkait dengan sejumlah argumen yang disampaikan oleh setiap negosiator. Setiap negosiator menyampaikan sejumlah alasan, maka pernyataan-pernyataan itu antara lain ditandai oleh konjungsi karena, sebab, sehingga, dan akibat. Dan selain itu, terdapat juga konjungsi-konjungsi kausalitas yang disampaikan secara tersirat. Demikian pemaparan materi mengenai teks negosiasi, dan di sini Ibu mencantumkan 2 sumber buku yang Ibu gunakan, yang tentunya bisa digunakan juga oleh adik-adik sekalian. Ibu berharap agar adik-adik juga membaca dari sumber-sumber lain, sehingga adik-adik menjadi siswa-siswi yang tidak minimalis. Sekian materi pada hari ini, Ibu ucapkan terima kasih.